Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini khususnya weton Jumat, apa ya tadi? Oh, Jumat Wage ya sekarang. Bagaimanakah prediksi keuangan kalian, kehidupan, asmara, kesehatan, angka dan warna keberuntungan kalian di tahun 2022? Oke, akan saya lihat ya. Ini sudah saya shuffle dan akan saya lihat auranya dulu. Bagaimanakah Jumat Wage? Jumat Wage di tahun 2022. Energi negatif kalian lumayan tinggi, jadi harus hati-hati ya. Tekanan kalian mungkin bertambah ya. Tapi saya melihat di tahun 21 dirimu masih kayak stagnan ya, maksudnya ya menghadapi ujian, tapi masih Jumat Wage masih banyak hal yang baik ya. Energi positifnya lumayan bagus di tahun 21. Tapi di tahun 22 kayaknya ada sesuatu yang benar-benar apa ya, surprise banget, dan itu ujiannya memang lumayan berat ya. Jadi kalian harus bisa siap untuk itu. Nah, bagaimanakah dengan kartunya ya? Akan saya lihat dulu. Tetapi sepertinya kalau sekilas sih tahun 21 di tahun 22 seperti kayak fase di mana di tahun 22 itu kayak dirimu Tuhan tuh kayak ngasih sesuatu, karena ngasih ujian itu karena mau ngasih sesuatu. Jadi itu yang harus kalian perlu tahu ya. Jadi jangan insecure, jangan bersedih kalau saya lihat energi negatifnya tinggi. Itu bukan berarti kamu gimana-gimana, tapi itu ada fase di mana Tuhan mau ngasih sesuatu. God, I release my any beliefs that no longer is in my, ya di sini my soul's growth. Bagaimana jiwa kamu bertumbuh, bagaimana jiwa kamu di tahun 22 itu apa yang kamu hadapi itu agar kamu bisa semakin dewasa, agar kamu tahu sih apa sih yang harus kamu lakukan untuk hidup kamu lebih dalam lagi, apa sih yang harus dilakukan hamba Tuhan pada saat hidup di dunia. Jadi dan di sini ada personal power dan ada the mysteries of life. Lagi-lagi saya bilang bahwa di sini di tahun 22 itu kayak di sini ada os alive or death issue. Jadi gini, tinggal bagaimana kamu bisa mindset kamu itu bisa kamu kamu kendalikan, kontrol diri kamu bagaimana dalam menghadapi ujian itu. Jadi ujian yang kamu hadapi memang di tahun 22 lumayan berat, lumayan besar, lumayan berat, dan kayak shocking banget. Dirimu akan terkejut banget. Hampir di bulan Januari, Februari, kayak apa ya, ini adalah bagaimana kamu bisa mempunyai kekuatan untuk mengatasi ini. Lagi-lagi kekuatan yang sangat berat, ujian yang sangat berat ini bisa kamu atasi dengan kamu, yaitu tadi satu, bahwa bagaimana kamu personal power kamu bangun. Dan seseorang bisa membangun powernya, kekuatannya itu yaitu dari kekuatan, yaitu yang mempunyai sumber energi. Sumber energi kita gimana? Semua hamba Tuhan sumber energinya ya ke Tuhan. Berarti kita harus mendekatkan diri sama Tuhan dong. Jadi pada saat ujian itu datang, mungkin kamu diingatkan, mungkin selama ini kamu kurang dekat sama Tuhan. Ada the Queen of Clubs, ada ular di sini. Hati-hati. Pada saat ujian datang, jangan malah kamu. Jadi pada saat kita mendapatkan ujian, jangan sampai kamu malah menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kamu bilang bahwa Tuhan tidak adil. Jangan sampai kamu bilang, Tuhan kok ngasih aku hidup seperti ini terus. Itu pamali. Ini menurut saya ya, disclaimer dulu, ini menurut saya. Kenapa? Alasan saya pamali karena menurut saya pada saat kita dikasih hidup sama Tuhan, even itu kayak menurut kita kok enak ya, kita kok nggak bisa hidup seperti orang itu kayaknya mudah banget begini-begini. Gitu, kamu hanya melihat permukaannya aja. Sekali lagi, kamu hanya bisa melihat permukaannya aja dalam kehidupan seseorang. Kamu tidak tahu dalamnya laut ya, seperti itu. Laut kita hanya bisa melihat permukaannya aja.
Kita tidak bisa melihat, kalau dari kejauhan kita tidak bisa melihat dalamnya bagaimana di dalamnya, atau ada apanya di dalam laut itu, seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan atas hidup kamu yang mungkin looks so bad, jadi gitu ya, kayak kelihatan buruk banget. Tidak. Terkadang Tuhan ngasih sesuatu yang buruk itu karena kamu mau dijadikan seseorang yang sangat-sangat istimewa. Seperti itu, seorang kesatria. Seorang kesatria itu pasti dididik sangat luar biasa daripada orang lain, karena dia akan menjadi seorang kesatria yang hebat. Seorang kesatria yang hebat pasti akan ditempa dengan dididik oleh gurunya dengan sesuatu yang luar biasa dan sangat-sangat keras. Nah, Tuhan akan menginginkan sesuatu ada di dalam diri kamu. Di sini ada garden, ada eight of cups. Dan di sini menandakan bahwa sebenarnya kamu tuh punya semuanya, punya banyak hal yang cuman kamu tuh belum tahu. Makanya di tahun 22 tuh kan kayak dikasih tahu sama Tuhan gitu loh. Biar kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. King of Wands. Untuk hidup kamu tuh kamu harus bagaimana. Makanya kamu di strength. Jadi ada strength. The strength di sini adalah kamu dikasih kayak gambaran, dikasih kayak cambuk ya sama Tuhan itu, biar kamu bisa lebih berpikir lagi, apa sih yang kurang. Kamu harus 8 of swords, harus banyak hal yang kamu sudah bisa kayak kamu analisa dalam hidup kamu. Di tahun 22 di sini ada 8 of swords untuk Jumat lagi, ada tahun dimana kamu bisa menganalisa untuk diri kamu. Kalau kamu merasa semuanya kok begini, 4 of Pentacles. Untuk urusan rezeki, kenapa aku begini? Mengalami kesulitan begini. Kenapa? Apa yang salah pada diriku? Itu harus dicari. Gak mungkin gak ada yang salah. Jadi gak mungkin gak ada yang salah dalam diri kita. Ini pengalaman saya. Pada saat saya rezekinya seret, pasti saya punya salah. Ini contoh ya, ini saya ngasih contoh saya sendiri. Ini dan ini real. Ini terjadi pada saya. Jadi misalnya, saya ada sedih sama ibu saya. Padahal saya nggak berani loh itu. Saya nggak ngomong yang keras. Cuman saya kayak gini, ibuku kok begini ya Tuhan. Kok nggak kasihan sama aku. Pernah ada kata-kata seperti itu. Kenapa ibu saya begini? Kok nggak kasihan sama saya? Saya sedih banget. Ibu saya kok begini ya Allah. Ibu saya kok begini. Itu rezeki saya seret. Sampai 10 hari. Aneh gitu. Apa ya yang salah? Nggak salah aku. Nggak, ternyata pada saat saya istiqoroh saya gitu. Kalau saya punya sesuatu yang tidak bisa saya pecahkan, saya istiqoroh, saya minta petunjuk apa yang salah. Ternyata di dalam istiqoroh saya sedih yang terlalu berlebihan, dan akhirnya saya tersesat di situ di mimpi saya. Ini sudah menandakan bahwa di situ memang di mimpi saya sangat sedih dengan ibu saya, dengan orang tua saya. Sedih yang berlebihan, akhirnya saya keluar rumah di mimpi saya itu, akhirnya saya tersesat. Saya lupa jalan pulang. Nah, langsung bangunnya saya ngerti, oh aku nggak boleh seperti itu. Dan setelah saya sadar, rezeki mulai ada lagi. Mulai kayak ada. Besoknya tuh, misalnya jualan nih ya sepi, besoknya ada yang beli. Langsung gitu, seperti itu. Nah ini, kenapa saya bilang nggak mungkin kamu nggak punya salah? Pasti ada yang salah Mas Yan, yang mungkin kita nggak tahu. Kita harus menggali salah kita itu apa sih? Seperti tadi yang saya alami itu, saya memang benar-benar waktu itu nggak merasa nggak salah, saya hanya sedih. Saya hanya bilang, Tuhan kenapa begini-begini. Nggak salah kan harusnya secara logika, tetapi itu salah ternyata. Karena di dalam mimpi saya memang saya minta petunjuk apa sih yang menutupi rezeki saya mimpi itu. Tunjukkanlah apa salah saya ya Allah. Saya mimpi jelas banget. Di dalam mimpi saya menangis terlalu berlebihan dan sangat sedih. Di situ saya tuh kayak marah, tetapi saya nggak ngomong, hanya di dongkol di sini marah gitu sama orang tua saya. Kok tega sama aku begini-begini. Akhirnya saya tersesat tuh, nggak bisa. Dan pada saat tersesat itu saya bertemu dengan saya waktu kecil. Saya memang waktu kecil tuh nggak begitu banyak ini ya, orangnya di apa-apain tuh bisa diem gitu, bisa sabar. Logikanya nggak begitu main. Saya ingat, oh iya, berarti aku harus seperti dulu juga. Ya, apapun ini adalah orang tua saya. Di situ. Jadi tadi sekilas biar kalian bisa punya gambaran bahwa kenapa saya bisa cerita seperti ini. Di sini ada The Hermit. Yang kalian harus introspeksi, banyak koreksi. Rizki itu banyak ya, bisa jodoh,
bisa uang, bisa karir kalian, banyak hal. Jadi mungkin yang jodohnya sulit bisa jadi seperti itu. Ada yang harus dicari, apa ya yang kurang. Terkadang mungkin kita ada sesuatu yang tertutup, ya doa-doa kita nggak bisa nyampe ke di hadapan Tuhan, karena ada sesuatu yang kita tidak tahu salah kita, perilaku kita, cara berpikir kita. Nah itu, bagaimanakah yang hubungan keuangan kalian, ya, friendship. Kalian harus bisa bersahabat dengan hidup kalian. Itu ya, satu. Jadi apa ya, the power of love, cinta, mencintai hidup kamu, maka kamu bisa melalui semua hal yang berat di dalam kehidupan kamu. Di sini ada kartu bagus ya, di sini ada Ten of Cups yang menandakan kehidupan rezeki kamu tuh baik sebenarnya, bagus. Cuman memang ujiannya besar. Kalau untuk keuangan nggak perlu dikhawatirkan, karena ada harapan. Ada stars di sini dan ada 6 heart. 6 angka 6 itu angka yang luar biasa menurut saya. Angka 6 itu angka yang kalau dari aura dia tuh kayak ibarat simbol rezeki, simbol kemudahan, banyak hal. Kalau tergantung dari hati kamu. Kalau hati kamu senang, maka akan berubah tuh energi negatif. Energi negatif yang memuncak di bulan kedua sampai pertengahan tahun yang memuncak sangat tinggi itu bisa hilang kalau kamu bisa kayak oke, aku siap, berarti aku harus banyak berdoa, aku harus merubah sikap. Ada yang mungkin harus aku rubah, yang biasanya ibadahnya kurang rutin, sekarang rutin. Kemana-mana biasanya nggak salim sama orang tua, salim gitu ya, seperti itu. Terkadang kita jangan meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Sungkem ke orang tua kalau mau berangkat itu adalah pintu berkah. Pamit ke orang tua itu adalah pintu berkah. Kalau masih dengan orang tua hidupnya ya, masih berdampingan dengan orang tua, punya suami juga gitu. Yang punya suami juga punya istri harus pamit biar berkah. Kenapa? Karena yang dipamitin itu tenang. Mau kerja pamit, minta doanya, Bu, biar aku jadi orang sukses. Always say like that every day, it's okay. Gak apa-apa. Jadi kamu bicara terus seperti saya, Bu, pengen sukses, aku pengen bisa bahagiakan ibu. Seperti itu dulu saya. Dan alhamdulillah walaupun mungkin belum wow, tapi sudah lumayan lah. Itu yang saya lakukan, ada sambat bagi diri terus. Seperti yang saya cerita tadi bahwa saya kira saya tidak salah, tapi itu pun salah. Sedih yang terlalu berlebihan itu juga nggak baik untuk. Kenapa? Energi negatif memang waktu itu saya lihat gelap banget. Saya merasa benar. Nah, terkadang kalau merasa benar itu juga tidak baik ya. Karena yang maha benar itu Tuhan sebenarnya. Kadang kita masih banyak salah. Three of Wands. Kamu harus bisa mencari sesuatu yang yang harus kamu lakukan di kerjaan kamu, di usaha kamu. Apa yang kurang? Itu makanya tadi, apa yang kamu cari? Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah pintar, kamu sudah ini itu. Tapi kok belum berkembang apa? Nah, itu yang dicari. Seven of Cups dan ada Queen of Cups. Jadi di sini ada The Hangman juga. Di sini menandakan bahwa The Hangman ya. The Hangman adalah laki-laki yang dijungkir, tapi dia tetap tersenyum. Jadi apapun yang kamu hadapi nanti di tahun 22, kamu harus tetap tersenyum. Kamu harus berusaha menerima itu, maksudnya begitu. Jadi jangan terlalu dibikin chaos ya. Oh, kenapa aku dapat begini ya? Kenapa harusnya nggak begini? Ini harusnya nggak begini, jangan gitu. Apa nih yang masih salah? Cari. Terus cari. Jangan menyerah. Pantang menyerah, cari. Saya yakin orang yang selalu mencari, selalu introspeksi, dia akan menjadi orang sukses. Dia akan tahu apa yang dia lakukan. Karena dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyalahkan dirinya sendiri dulu. Oh, aku kurang begini. Orang yang mudah menyalahkan keadaan itu tidak baik. Itu adalah karakter yang tidak baik ya. Jadi di sini kamu harus belajar menjadi karakter yang baik, karakter yang kuat, karakter yang sportif ya. Bahwa oh yang salah aku harus memperbaiki ini. Oh yang salah ini. Jadi gitu. Pada saat kamu mengalami kerugian, nggak menyalahkan orang. Aku yang kurang strateginya. Jadi gitu. Di sini ada the world, ada awal baru yang harus kamu. Jadi ada fase di mana kamu punya sesuatu yang baru. Kalau untuk urusan keuangan, untuk usaha, auranya bagus. Dan di tahun kedua ada kesempatan baik, walaupun ujiannya sangat berat. Ternyata di situ ada peluang bagus untuk kami swage untuk bisa berjaya. Jadi manfaatkan peluang yang ada. Agar kamu bisa membaca peluang itu, makanya kamu tetap pelihara energi positif kamu, pelihara jiwa baik kamu, pelihara hati dan pikiran kamu. Selalu minta sama Tuhan agar selalu dikuatkan, ditegarkan, dan selalu berada di jalan Tuhan, bisa membahagiakan orang tua.
bisa bikin Tuhan tersenyum. Jadi itu, saya juga berdoa seperti itu setiap hari, ya Tuhan, jadikanlah saya seseorang yang bisa bikin Engkau tersenyum, bisa bikin keluarga saya bahagia, ya, bangga, bisa memberikan banyak hal yang mungkin memberikan manfaat pada banyak orang. Jadi hidup saya itu berguna gitu untuk agama, untuk bangsa ini gitu ya. Jadi saya selalu berdoa seperti itu setiap hari. Entah saya akan mau dijadikan apa sama Tuhan, tapi saya sudah berdoa. Ternyata saya menjadi tarot trader. Saya nggak pernah minta itu, seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hal yang mungkin menurut orang lain terkadang kontroversial ya, seperti saya. Tetapi saya sangat saya sangat menerima ini. Kita tidak pernah tahu kita mau dibawa kemana, ujung-ujungnya dibawa ke sini. Mungkin ini hal yang paling baik dan terbaik untuk saya, dan begitu juga kamu. Ada peluang yang luar biasa, sekali lagi ingat, yang harus kamu manfaatkan di tahun 22. Jadi itu adalah peluang yang sangat besar, walaupun ujiannya juga sangat besar, tapi ada hal yang luar biasa untuk kamu sebagai tahun 22. Jadi kamu harus bisa melawan itu. Yang single, asmara yang single, ada I choose I love no matter what. Benar. Mungkin kamu harus mencintai seseorang tanpa ada syarat sebenarnya, tulus, dan di tahun 22 kan yang terbuka. Semua kesedihan kamu akan terjawab ya, semua kegalauan kamu akan terjawab. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang single, mungkin seseorang yang bisa menutup luka-luka kamu, memberikan hidup baru. Dan saya merasakan single di sini nanti mungkin akan bertemu di hampir ke bulan-bulan yang hampir ke penghujung tahun, mungkin akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa bikin kamu bahagia. Dan banyak hal yang akan terbuka. Yang single apa sih, harus bagaimana, kamu tahu yang kamu lakukan di tahun 22. Jadi yang kamu lakukan adalah, untuk pertama di sini adalah Six of Wands, yang memang kamu akan punya sesuatu yang menyenangkan. Kamu fokus saja ke kerjaan kamu, maka akan ada sesuatu yang menyenangkan di situ, karena pekerjaanmu itu yang akan mengarahkan kamu bertemu dengan seseorang itu, dan seseorang itu bikin kamu bahagia, insya Allah ya. Jadi kayaknya di tahun 22 memang yang single akan bertemu dengan pasangannya, insya Allah begitu. Jadi harus bisa, itu tadi, cinta tanpa syarat. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, tidak usah dilihat ini itu semuanya. Yang penting sebenarnya kalau kamu bisa menerima pasanganmu dan bisa berkomunikasi dengan baik, kita juga bisa sukses kok. Nggak usah melihat harus kaya, harus begini. Yang penting orangnya mau bekerja keras. Yang perempuan misalnya dia bisa diajak sharing, mau diajak begini begitu. Sebenarnya simpel sih, hubungan tuh simpel. Kalau mau terbuka, saling mendukung, maka semuanya akan mudah. Dunia itu bisa dicari, tetapi cinta sulit dicari terkadang ya. Karena cinta itu berhubungan dengan berhubungan dengan hati. Semoga kamu bisa benar-benar, saya lihat ini, menemukan cinta sesuai dengan hati kamu. Amin. Yang berpacaran, when I learn on the feet of the universe, peace becomes real. Jadi memang kamu harus punya keberanian untuk bersuara. Jangan hanya diam aja pada saat kamu mengalami hal-hal yang tidak baik. Hubungan kamu sudah tidak sehat, ada komitmen yang tidak baik di antara kalian berdua yang harusnya segera diselesaikan ya. Jangan di sini kamu merasa kayak kamu dikuasai atau kamu merasa tertindas. Hubungan ini sudah hubungan tidak baik. Saya merasakan auranya yang berpacaran ini hubungannya tidak baik. Jadi kamu harus bisa berani speak up dong. Heart with K. Jadi open your heart ya. Jadi benar, kamu tuh hati, kuncinya adalah di hati kamu. Kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, kamu sudah merasa tidak comfort dengan pasangan kamu merasa sudah tidak tenang, ngapain kamu pertahankan? Hidup kamu masih sangat panjang sekali, sampai sangat panjang. Jadi hidup kamu masih sangat panjang, jangan sia-siakan hidup kamu. Jadi kalau kamu mau ingin hidup kamu berubah, energi negatif kamu bisa turun, kayaknya kamu harus berpisah dengan pasangan kamu ini ya. Oke, yang menikah, King of Swords, perjuangan yang luar biasa di tahun 22 untuk bagi yang menikah ya. Perjuangan yang hebat. The Lovers, tetapi kalian bisa ya. Dengan itu tadi, saling mendukung satu sama lain. Kalau kalian bisa, tadi ada The Lovers, saling mendukung satu sama lainnya hebat, saling support sistemnya antara kalian berdua bagus. Ada Ace of Coin. Hubungan kalian semakin baik, rezeki juga keren. Di sini rezekinya keren.
ada kartu as koin, dan in any moment I can surrender to the powerful presence of Lord through prayer contemplate. Jadi memang di setiap kejadian itu kekuatan kalian adalah bagaimana kalian berserah diri sama Tuhan. Berserah diri bukan berarti karena kita hanya pasrah dan diam, tetapi dengan kita berusaha, itulah cara kita berserah diri. Dan you got it. Jadi di sini ada soulmates. Hubungan kalian semakin bagus yang menikah, semakin jadi soulmate banget, semakin tahu apa yang dimau pasangannya masing-masing dan bisa beriringan ya, bisa satu nahkoda, bisa satu perahu berjalan. Jadi itu, jadi banyak hal baik sehingga yang menikah kalau semuanya baik ini, maka kehidupannya walaupun ujian di tahun 22 Jumat Waginya berat, tetapi semuanya akan luar biasa, yang didapatkan luar biasa. Jadi jangan menyerah hanya dengan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Kesehatan untuk Jumat Wage, saya lihat hati-hati gampang capek ya, gampang capek, gampang ngilu, asam uratnya, dan jangan sampai kurang air putih. Jangan sampai kurang air putih. Dan kayaknya kalau mostly kesehatan masih bagus, masih bisa dipertahankan. Tapi kalau yang umur-umur sudah tua ini hati-hati aja, osteoporosisnya. Jadi kesehatannya yang sudah tua memang hati-hati osteoporosis, terus bisa kena stroke ya, tekanan darah tingginya harus benar-benar dijaga. Jadi gitu. Kalau yang muda-muda masih muslim, masih bagus, cuman hidup sehat lah, mungkin perbanyak olahraga biar aliran oksigennya bagus ya, biar gak gampang capek, gak gampang stres. Angka keberuntungan 2, 3, dan 5. Warna keberuntungan merah muda, hijau, biru, ini dan putih ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan Sugeng Rahayu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.